Selamat datang di channel saya Berani Bahagia. Tamu saya kali ini adalah Pak Heru Karyanto, teman yang sudah cukup lama, seorang pengusaha, ngakunya pengusaha angkutan, ya, tapi juga salah satu pengusaha bahan baku industri kaca. Tapi saya kenalnya sebagai Pak Heru Karyanto Bonek. Saya kenalnya itu sebagai Bonek. Dan saya mengenal beliau ini dalam satu proses yang agak aneh. Saya adalah pendengar salah satu stasiun radio Iya, di betul, kota betul, kecil betul. namanya Kota Ungaran, radio itu. Kemudian saya mendengar ada satu eh, pendengar ini kok aktif sekali dan atau cerewet sekali lah kira-kira gitu. Saya malah tertarik pengen kenalan. Ya, akhirnya Iya, kami bertemu. Oke, Pak. Karena apa namanya channel ini bicara tentang sederhana aja, berani bahagia. Saya tentu memilih kawan-kawan yang saya lihat ya memang berani bahagia ya, berani bahagia karena kebahagiaan itu tidak perlu yang neko-neko, yang sulit-sulit. Saya ingin bertanya pertama ini Pak, santai aja. iya, Kalau iya. menurut Pak Heru ini kayak bukan diuji ya. Kalau menurut Pak Heru, kebahagiaan ini apa sih Pak? Kalau Pak Heru dalam perjalanan Saya hidup ini. dalam hidup ini kebahagiaan bagi saya adalah sesuatu hal yang bisa dinikmati bersama, Pak. Jadi saya Oke. dari awal sejak saya kecil, karena kami dari keluarga prasejahtera, Pak, istilahnya sekarang, saya dulu enggak ada macam-macam, kepengen, wah jadi konglomerat punya pabrik itu enggak, Pak. Bisa Hmm. hidup dengan layak, makan, tidak tergantung orang lain. Wah, itu sudah sangat membahagiakan buat saya ya. Iya. Saya tidak pernah berpikir yang terlalu muluk-muluk, Pak. Ini. Jadi saya enggak punya bodoh apa-apa, Pak. Sekolah saja sampai SMP sudah keluar kerja. Dari mana saya mau macam-macam? Wah, Dan dari SMP ya, Pak ya? ya hanya Dari SMP SMP. saja. Bahkan saya cerita sama teman-teman wanita saya sekarang Hmm. digodain, dulu kamu sombong kok enggak, dulu saya berpikir punya istri saja tidak berani, Pak. Ya sebabnya hidup Hmm. aja bisa di sana, Ya, gak bakal berani, Pak, kalau Pak wanitanya anaknya mau, orang tuanya belum tentu mau. belum tentu. Nah, kalau orang tuanya mau, anaknya takut besok anaknya nopo Eh, gitu. Lah, Jadi saya pengertian tadi, tidak Pak. pernah Ya, apa. sorry. Kembali ke tadi, Pak, bahwa kebahagiaan itu kalau sesuatu yang bisa dibagi itu ada latar belakangnya. Nggak? Kok Pak Heru fokusnya sih memang segala sesuatu itu memang saya ikuti juga Ya, dalam keseharian Bapak ini sangat senang berbagi. Itu latar belakangnya apa itu? karena saya dulu hidup miskin, Pak. Orang tua saya karena miskin, karena dulu ini saya sebenarnya tidak mau bicara karena ini masalah menyangkut masalah keuangan ya. Dulu ada tahun Hmm. 60 inflasinya terlalu tinggi, miskin, dan saya dibantu oleh keluarga dari mami saya, Hmm. dibawa pulang ke Lasem itu, Pak. Saya lahir di Juwana, Pak Budi. Oh, Dibawa oke, pulang ke iya. Lasem, dibawa pulang ke Lasem karena dianggap kasihan kalau kami sekeluarga ini di Juwana tidak bisa makan dan sebagainya. Jadi kakek nenek saya waktu itu meskipun bukan orang kaya berharap kami ini tidak menderita gitu, Pak. Jadi saya punya latar belakang, wah jadi orang susah itu berat. Makanya kalau Hmm. ada sesuatu ya sedikit pun saya harus berbagi. Ini pemikiran Hmm. saya, bukan Hmm. sebuah hal yang religius, tapi ini sebuah pengalaman hidup gitu, Pak. Berarti sebenarnya Pak Heru ingin jangan sampai ada orang yang merasakan itu ya, kekurangan Iya, itu lah iya, minimal. iya, Iya. iya, iya. Sekarang Pak, kalau kita ngobrol lagi peristiwa yang menurut yang Anda alami yang paling bahagia dalam hidup ya, Pak. Paling bahagia betul. Ya, artinya kan dari kita itu kebahagiaan bisa muncul tiap hari, tiap saat ya. Iya, Demikian juga kesedihan ya. Tetapi iya. ada nggak momen yang wah ternyata paling bahagia? Wah, ada, Pak. Hmm. Saya pacaran hanya sekali dan waktu saya mengatakan minat saya, cinta saya pada istri saya sekarang ini disambut dengan hangat, Pak. Ini Wah, sebuah buat saya sangat mustahil. Kok beraninya?
dia menerima saya sebagai calon suami, wong Itu saya ini cuma lulus SMP dan itu dan keadaan saya gimana, Pak? sarjana ekonomi, Pak, di Jakarta lagi. Hmm. Saya surprise sekali. Wah, Hmm. itu istri saya termasuk bonek juga gitu, Benar Pak. juga. Ini pandangan saya gitu, sederhana. Saya lalu berpikir, dikasih makan apa ini nanti Nah, anak-anak kita ini yang jadi surprise sekali. nah, Dan itu tidak pernah terlupakan. waktu itu kondisi Pak Heru gimana itu? Waduh. Sudah Saya maju sudah, ya mungkin ya. saya sudah bekerja sana sini, sudah mulai punya rintisan usaha itu, Pak. Oh, oke. Sudah mulai merintis usaha menjadi suppliernya salah satu industri, Pak. Meskipun Oh, sangat kecil ya. sekali. Sebulan 300 ton ini kira-kira dibuat makan cukup apa enggak, kan saya nggak tahu, Pak. Tapi ya, saya pesen sama istri saya, kamu tetap bekerja untuk makan kita, saya ngumpulin duit untuk modal. Itu, Pak. Oh, oke. Kalau tidak salah Bapak pernah men-share ke saya itu foto Pak Heru dengan teman-teman di sektor angkutan gitulah. Dan dalam Iya, posisi yang paling gampangnya itu paling bawah, paling grassroots. Itu iya. kapan itu Pak? Kejadiannya itu kelas berapa atau sudah nggak sekolah atau gimana itu? Saya sudah nggak sekolah, Pak. Itu tahun 70, Pak. Itu ada semacam konvoi 2-3 truk gitu kalau saya lihat. Betul, betul. Ya. Itu tahun 70, Pak. Jadi saya ini semua sudah pernah saya jalani, Pak. Dulu cita-cita saya itu cuma satu, Pak. Kerja, Hmm. cari duit, dapat SIM, nyopir, Hmm. nanti dikumpulkan buat beli truk, Pak. Itu dijalani enggak, Pak? Dijalani, Pak. Dan betul, ternyata betul. Saya dapat duit, nah ini saya sering pesan pada generasi muda. Ikutilah geopolitik ekonomi dunia. Hmm. Saya bisa beli truk itu karena tahu ada perang Teluk, Pak. Ingat, Pak Budi? Iya, betul. Duit saya tak beliin oli, Pak. Oli Hmm. drum-druman tuh, 10 drum, Pak. Harganya naik, dijual beli truk kuno. Truk apa ya, Gurga apa-apa zaman dulu mestinya Temes. Pak, Wah, ya perang seneng, Pak, beli truk. perang Gitu. Kira-kira Teluk seperti itu, Pak. itu bukan perang Teluk yang belakangan ya tahun 89 ya, bukan ya? Bukan, yang tahun 70-an, Pak. 70-an. Pertama kali perang Teluk. Oke. Saya ini dari SD pembaca koran yang baik, Pak. Hmm. Jadi saya ini ke tetangga di Juwana itu, kalau sore gitu saya baca koran, Pak. Hmm. Baca ya. Sarjane wong bodoh cuma SMP piye carane supaya pinter itu, Pak. Jadi saya Hmm. nggak ada yang muluk-muluk itu aja gitu. Itu tidak ada yang nyuruh juga ya baca koran tuh mungkin jangan-jangan Anda menemukan kebahagiaan juga jangan-jangan dengan membaca koran. Oh iya, iya, saya sangat bahagia. Saya jujur, Pak Budi, saya hidup ini merasa sangat bahagia. Dilahirkan dengan kedua orang tua meskipun kondisinya miskin, perjalanan hidup saya ini ya dengan jatuh bangun jadi sopir apa segala ini ya saya nikmati dengan bahagia karena saya tidak punya target muluk-muluk Iya. kepengen ngiri ke sana kemari. Saya remaja, teman saya pacaran naik sepeda motor, saya ya tertawa saja, saya bergaul dengan mereka sampai sekarang ya baik. Itu, Pak, Hmm. Waktu konsepnya, ya, pemikiran saya yang penting sudah neko-neko lah. Ada Pak. satu pesan orang tua, Ya. beli baju diukur badannya sendiri. Hmm. Jadi artinya kita ini harus mengukur dengan kemampuan kita sendiri. Yang tadi seperti Menarik. saya bilang, ada teman saya pacaran, bisa dolan, bisa saya sejak muda udah kerja, Pak. Pulang Hmm. sekolah SMP buat bantu orang tua, mami buat kecap apa segala, ya saya Hmm. santai saja, nggak ada sebuah keluhan. Memang semua santai dan saya makanya saya sampai sekarang apapun masalahnya saya anggap ya udahlah itu jalannya Ya. hidup. Apa sih yang membuat bahagia seorang sopir? Karena kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari itu, ya banyak sopir itu ya bahagia, kernet itu juga bisa bahagia. Tapi Bapak ini karena Pak Heru kan ngalami sendiri lah. Kira-kira apa sih yang paling membuat orang seneng gitu? Waktu jadi sopir truk ya apa sebenarnya yang bikin seneng Pak, gitu? saya ini kan sopir truk ngirim barang milik
pemilik truk itu Pak, gula, kopi dan sebagainya. Betul. Satu hal yang saya sangat surprise, para pelanggan itu memberikan penghargaan yang tinggi. Saya warga Chinese mau bekerja dari tingkat yang paling dasar. Jadi mereka ini menganggap saya ini seorang kayak anak anak pilihan, anak emas gitu loh Pak. Ini yang kadang-kadang di luar dugaan saya. Mau dipek Mungkin mantu bahkan juga dia ya. berminat, wah ini perlu tak ambil mantu gitu kan. Kata-kata saya tidak berani, malah tidak berani. Ya nek nggak GR lah Pak ya. Ya saya jalan, wah baik sekali Pak. Dan sampai detik ini ketemu orang tua-tua itu, saya masuk. Mereka kasih minum, kasih apa itu buat saya, wah aku ini dihargai ini dengan mereka. Ini buat saya tidak terlupakan. Dan saya setelah mulai berkembang, saya tetap ingat dengan mitra-mitra yang memberikan pelayan saya dengan baik. Itulah yang menjadi guru saya. Saya ingin pada prinsipnya kebahagiaan itu bukan untuk diri saya sendiri, untuk kepentingan yang lebih besar, masyarakat gitu dan sebagainya. Kan kebahagiaan kalau nikmati sendiri juga enak Pak. Menurut saya, menurut pribadi saya seperti itu gitu. Kadang saya sering kasih tahu istri, anak ya seperti itu. Kita ini kan bermasyarakat. Kita harus ingatlah dulu seperti apa. Kayak banyak serawungan, banyak kenal. Dan saya merasa bahagia bisa kenal Pak Budi. Enggak mungkin Pak saya. Baru saya pernah ngejar kepengen Pak Budi ketemu orang lain, kok ketemu Pak Budi aja susah. Saya malah diundang, diajak diskusi, di moderatori. Wah itu di dunia nggak ada, belum ada. Mungkin energi positif Pak, ketika Bapak mengalirkan energi positif ya dibales energi positif, mungkin kira-kira gitu ya. Kalau ya teorinya, mungkin. Saya nggak pernah berpikir apa-apa. Yang saya lakukan bonek aja. Ya pokoknya saya bicara untuk kepentingan yang lebih baik gitu aja. Udahlah, yang nilai masyarakat. Baik dan tidak kan gitu. Coba bayangin Pak Budi, ini ada kisah masalah kebahagiaan. Saya pernah mendamaikan keluarga senior saya dan sangat terkenal di Jawa Tengah. Sudah pisah Pak Romahan. Saya yang masih muda bisa mendamaikan dan kembali menjadi hubungan keluarga yang baik sampai hari ini Pak. Orang tersebut yang pria umurnya sudah 94 tahun, yang istrinya mungkin 88. Coba bayangin Pak. Sangat bahagia Pak saya. Saya modalnya bahkan cuma bonek Pak. Tapi karena biasa serawong yang katanya Pak Budi itu, jadi saya memberanikan diri. Orang kan pada takut Pak. Tapi ada kata bonek, mulai pertama melekat tuh kapan? Jelas bukan saya yang mengundang bonek loh. Kira-kira saya mengekspos bonek itu sekitar 5 tahun yang lalu Pak Budi. Kan orang nggak percaya Pak dengan sikap saya tadi yang Pak Budi tahu perilaku setiap hari itu. Lalu saya berpikir kalau tidak seorang yang bodoh nekat, tidak mungkin Pak Budi berani kanan kiri melakukan kegiatan seperti itu. Itu yang menjadi masalah. Coba suatu saat saya Pak Budi, saya ini kenal seorang teman dokter dinas kesehatan Jawa Tengah. Saya ini nggak tahu maksudnya beliau apa. Tahu-tahu diberitahu Pak Heru ada di Rembang tanggal sekian. Oke, ya, saya mau kasih seminar di Rembang. Gitu. Saya datang. Nggak tahu Pak, saya dipaksa untuk bicara masalah pandangan saya masalah kesehatan terkait masalah perekonomian, perekonomian keluarga di depan rapatnya ibu-ibu muslimat dan fatayat NU Pak. Coba bayangin. Wah ini kan kaget saya. Ini nekat aja Pak. Saya nggak punya catatan apa-apa. Saya bukan seorang dokter. Ya saya dari pengalaman hidup saya cerita. Saya hidup tidak neko-neko, makan saya tidak mau segala macam saya makan. Saya bilang kesehatan nomor 1. Wah sekarang jadi hubungannya akrab gitu Pak.